Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah, khusus untuk anak kelas 8 yang beragama Katolik. Ibu ucapkan selamat berjumpa kembali di awal tahun pelajaran 2020-2021. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Francisca Nanga SAG. Semoga kalian semua sehat adanya dan tetap semangat untuk belajar. Walaupun ada ancaman virus corona, kita berdoa agar badai ini cepat berlalu. Tetap perhatikan protokol kesehatan, selalu cuci tangan, selalu pakai masker, dan jaga jarak. Anak-anakku, hari ini kita belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Buku pegangan utama adalah Alkitab. Tolong disiapkan buku pegangan siswa, yaitu buku yang berwarna biru, Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, SMP kelas 8. Silakan kalau ada sumber-sumber lain yang relevan, yang ada hubungannya dengan materi kita, untuk melengkapi belajar Anda. Dan tolong siapkan juga buku latihan. Buku latihan karena setiap pertemuan selalu ada soal untuk kalian kerjakan. Dan itu dikerjakan dalam buku latihan untuk dijadikan sebagai bahan belajar. Karena akan ada penilaian harian, penilaian tengah semester, dan pasti ada penilaian akhir semester. Anak-anakku yang terkasih, untuk hari ini kita akan lihat mulai dengan bab 1. Bab 1 yaitu pribadi Yesus Kristus. Dan sub yang pertama, Yesus Kristus, pemenuhan janji Allah. Yesus, pemenuhan janji Allah. Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dalam situasi yang sangat baik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran agama Katolik. Dan materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini ialah tentang Yesus sebagai pemenuhan janji Allah. Anak-anakku, mari kita membuka pertemuan kita dengan sama-sama berdoa. Mari berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Nafas kehidupan, rahmat kesehatan, teristimewa di situasi saat ini. Dunia dilanda oleh virus corona. Engkau masih melindungi kami. Terima kasih ya Bapa. Engkau kembali menghimpunkan kami, sehingga bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran ini. Terangilah akal budi dan hati kami, sehingga kami dapat lebih mengenal Putramu Yesus Kristus sebagai pemenuhan janjimu untuk menyelamatkan kami. Demi keluhuran namamu, kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian, untuk mendalami materi hari ini, ada tujuan yang harus kita capai bersama, yaitu yang pertama, melalui membaca cerita, peserta didik dapat mengungkapkan pengalaman menerima janji. Kedua, melalui tanya jawab,
peserta didik dapat menjelaskan alasan seseorang membuat janji. Ketiga, melalui tanya jawab, peserta didik dapat menguraikan konsekuensi sebuah janji. Keempat, melalui membaca kitab suci, yaitu Kejadian bab 3 ayat 8-15, kitab Yesaya bab 7 ayat 10-14, dan Ibrani bab 1 ayat 1-4, peserta didik dapat menguraikan isi janji Allah. Kelima, melalui dialog, peserta didik dapat menjelaskan peran Yesus Kristus sebagai pemenuhan janji Allah. Selanjutnya silakan anak-anak membaca dan menyimak cerita berikut ini tentang hilangnya sebuah kepercayaan. Diambil dari buku pegangan siswa Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 8 halaman 2-3. Berikut pertanyaan pendalaman cerita. Silakan dikerjakan dalam buku latihan. Ini adalah kesimpulan dari cerita tadi. Silakan dibaca dan belajar baik-baik untuk menangkap isinya. Anak-anak sekalian, Allah pun pernah berjanji. Dan bagaimana janji Allah, apa isi janji Allah, akan kita pelajari dalam Alkitab. Secara khusus silakan anak-anak membaca pertama Kejadian bab 3 ayat 8-15. Kedua, Yesaya bab 7 ayat 10-14. Dan ketiga, Ibrani bab 1 ayat 1-4. Setelah anak-anak membaca ketiga teks tadi, silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, juga dikerjakan dalam buku latihan. Anak-anak, ini kesimpulannya, tolong dicatat baik-baik untuk dipelajari kembali. Anak-anakku yang terkasih, mari kita tenangkan diri. Kita berefleksi. Berdasarkan situasi hidupku yang seperti sekarang ini, janji saya kepada Tuhan untuk dijalankan adalah, silakan anak-anak menuliskan janji-janji kalian di buku latihan, dan sebentar dalam doa penutup dibacakan kembali secara diam di dalam hati. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tak terhingga. Engkau tak ingin hidup kami menderita. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memenuhi janji-Mu untuk membebaskan kami dari dosa.
berdasarkan situasi hidup kami masing-masing. Kami juga hendak berjanji padamu, Bapa. Silakan ucapkan atau bacakan janji yang sudah Anda tuliskan masing-masing. Ungkapkan secara diam. Ya Bapa, ajarlah kami untuk setia dengan janji yang kami ucapkan. Seperti halnya Engkau selalu setia dengan janji-Mu. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, demikian untuk pertemuan kita hari ini. Ada dua hal yang Ibu mau sampaikan kepada kalian. Yang pertama, sebelum pelajaran dimulai, siapkan kelengkapan sebagaimana disampaikan tadi. Alkitab, buku cetak kalau ada, buku latihan, dan alat tulis yang baik, dan tentu pada posisi yang nyaman, jaringan yang bagus. Salam sehat, tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan lain.